penjabaran daripada syariat dulu itu menempatkan syariat di posisi pertama itu kalam siapa begitu loh. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Saya tidak tahu itu Mas Mangun. Apa-apa? Iya. Saya tadi nge-lag tadi, mental tadi. Iyalah, sholat dulu aja dulu, sholat dulu. Kan tadi ulah zuhur kali. Coba apa tadi Bang Mangun bilang? Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Terus? Nah, bisa dijelaskan nggak itu seperti apa sih kaitannya? Sehingga memang ketika memang jadi seolah-olah begini, itu kan estafet ya, ada fase tuh, ada orang yang memang di fase syariat, ada orang di fase tarekat, ada orang di fase hakikat, ada orang di fase ma'rifat. Nah, ini pengelompokan ini tidak boleh dipisahkan. Bagaimana penjabarannya begitu loh. Itu tidak boleh dipisahkan di antara syariat, ma'rifat, hakikat dan tarekat, itu tidak boleh dipisahkan. Jangan nanti kita sudah berhakikat kemudian melupakan syariat, ini kacau. Iya, makanya meski dijelaskan begitu loh. Maksud saya begini, itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Itu gimana cara penjelasannya gitu loh maksudnya. Nah, itu kan ada babnya masing-masing. Ada babnya masing-masing. Kalau saya kan cuman mendengar aja nih, mendengar dari teman-teman gitu kan, dari saudara-saudara yang udah mungkin mempelajari ilmu-ilmu tasawuf ya, kayak dalam Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Ini ada Ustaz Andi nih. Tapi saya nggak tahu, nggak pernah punya bukunya juga, kitabnya gitu loh maksudnya. Ustaz Andi, tolong jelaskan Ustaz Andi. Oh enggak, saya tim Bang Bangun Jaya. Ustaz. Gini, monggo jelaskan Saya Ustaz. tim Bang. Ya, saya tim Bang Siapa Bangun sih? Jaya. Ya, menurut siap. saya mentakwil itu menyelisihi Al-Qur'an dan menyelisihi manhaj salaf. Betul. Mentawil yang mana yang menyelesaikan manhaj salaf? Ya, mentakwil apa yang ada di dalam Al-Qur'an lah. Jadi menyelesaikannya menyelesaikan Wahabi gitu ya. Enggak, orang yang mentakwil itu menyelisihi Al-Qur'an itu. Mana yang mengatakan menyelesaikan Al-Qur'an? Itu Berarti kan kayak istiwa menjadi istaula begitu. Ya Bang ya. iya, betul. Itu merubah-rubah itu. Ya, Berarti sahabat Abdullah bin Abbas itu juga merubah-rubah ya. nah, itu kan menyelisihi Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan bilang wa ma ya'lam ta'wilahu illallah. Udah, enggak ada yang tahu. Tolong dibaca. Mantap, keren. Kalau ada yang tahu takwilnya, ada keterangan di luar Al-Qur'an yang berani-berani mengatakan tahu takwil. Wah, dia sedang menyelisihi Al-Qur'an. Boleh dibaca ayatnya sampai habis? Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dari atas ya. Alladzi Coba sebutkan dalam anzala ilaikal coba sebutkan. kitaba. Sebutkan Surat Ali Imran ayat keberapa ya? Saya lupa ayat keberapa. Ayat ke-7 kalau nggak salah. Ayat ke-7 kalau Ya nggak lanjut. salah. Iya, jadi lanjut. Ilaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa Sebentar. Izin. Bacanya diulang coba dari awal. Tadi ada yang salah tuh, Ustaz. Iya, coba. Alladzi, Bukan alazi. Kok udah alazi? Sebelum alazi ada lagi. sebelum itu ayat sebelumnya kalau
sebelum itu. Bukan itu ayat yang ketujuh tidak dimulai dengan alazi, dimulainya dengan apa coba lihat. Nanti lihat betul-betul ya. Tiba-tiba alazi. Huwaladzi. Nah, huwalazi, huwanya dibaca dong. Iya betul. Huwaladzi anzala ilaikal kitaba minhu ayatun Berapa? muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al fitnah wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah Terus. warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albabi. Udah. Iya, Nah, jelas. terus La ilaha Dibaca itu illallah. maknanya gimana itu? Maknanya gimana dari kalimat waladi? Ya Artinya. maknanya awalan, maknanya kama kutiba, sebagaimana yang udah ditulis lah. Dari awal waladi itu diterjemahkan gimana itu? Artinya gimana? Oh ya, Jangan dipotong-potong kayak potong bebek angsa dikuali. betul. Dialah yang telah menurunkan kepadamu kitab, umul kitab. Minhu ayatun muhkamatun. Di dalamnya itu ayat-ayat muhkamat sebagai muhkam atau pemananya sebagai hukum. Wa ukharu mutasyabihat, dan selain daripada yang muhkam itu ada yang mutasyabihat, menyerupai. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka adapun yang di dalam hatinya itu zaygun, penyakit, fayattabi'una ma tasyabaha, maka mereka mengikuti apa-apa yang menyerupai itu. Nah, itu seperti Wahabi yang mengikuti mutasyabihat, seperti ya dijadikan tangan, ya dijadikan dalil. Jangan lari ke situ. Sunnahnya Nabi ketika hendak membaca sebuah Ini ayat kok Al-Quran itu apa? Kalian bilang jangan potong-potong. Ini saya baca dipotong-potong. Ini gimana ya? Oh, belum selesai. Belum. Oke, lanjut. Tadi katanya suruh selesai. Kan ini diselesaikan dipotong-potong. Enggak sopan nama ayat ini. Tasyabaha minhu ibtigho al fitnah, mereka mengharapkan fitnah, wa ibtigho atawili, mengharapkan juga takwilnya. Dari apa? Dari yang tasyabuh itu, dicari-carinya tadi itu minhu apa? Jadi cari dari minunya itu ibtigho al fitnah, ibtigho atawili. Minhunya kembali kepada siapa Ustaz? Izin bertanya. Mata syabaha. Ibtigho al fitnati wa ibtigho atawili wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidaklah mengetahui takwilnya illallah, kecuali sudah Oke. jelas. Sunnahnya Nabi ketika hendak membaca ayat Al-Quran itu apa, Ustaz? Tidak ada dalil yang saya ingat secara langsung dikatakan apa, tapi ada ayat di dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id fa idza, kenapa? Fa idza qara'tal Qur'ana, Qara'ta, ya betul, qara'ta. iya.
Seingat saya Faidza qara'ta, dikoreksi kalau salah, gimana yang betul ayatnya itu? Ya dibuka ayatnya itu Saya dibuka, jangan nggak- mahal ingatan. Nah, juga Karena itu namanya ayat nggak Al-Quran nggak ingat. boleh dibuat-buat, nggak boleh Ya dibaca. koreksi, kalau ada orang salah itu diperbaiki Dibaca. bacaannya, jangan diomelin. Dibaca, Kalau ada dibaca. itu diperbaiki bacaannya kok malah diomelin. Coba perbaiki gimana baca yang benar, coba. Dibaca. Dan Dia ya, juga orang awam. Yani, Yani, tadi dia bilang minhu itu kembali kepada mata sabah, itu udah salah itu. Iya, biarkan saja. Tapi Mutasyabiha itu kan jamak, itu jamak muannas. Kok minhu itu muzakkar, kok bisa? Saya baru Itu ini. udah salah, itu udah salah sebetulnya. Tapi karena dia lagi baca, ya udah monggo, silakan terusin bacanya. Itu udah salah tadi ngomong minhu itu kembali kepada mata sabah, udah salah itu. Iya, salah. Mohon maaf. Ini tadi yang antum maksud ayat ini bukan? Iya. Wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, itu bukan? Bukan. Yang mana? Saya faidza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Betul berarti yang saya baca tadi. Itu yang ngoreksi tadi malah. Faidza qara'tal qur'ana Enggak, betul. lafadznya Bang Sunyi. Apa? Cuma lafadznya tadi yang awal-awalnya. Coba gimana? Wa idza atau Awal-awalnya faidza? tadi. Ah, Faidza qara'ta atau wa idza Faidza. qara'ta? Faidza kan. Faidza, Faidza faidza qara'tal qara'tal. qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dah. kenapa itu tidak dipakai? Itu kan kalau kita lihat lapasnya itu setelah baca itu. Nah, sekarang baru saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah selesai, kelas. Iya. Sebulan tidak usah ditanggapi sudah. Iya, kalau itu kan faedah qara'ta. Iya sudah, apa cakna anda? Wah, berarti begini ya, dia memahami ayat itu, artinya prakteknya habis baca Quran baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Nah, ini bukan cuma pendapat saya, yang berpendapat seperti ini juga banyak. Waduh, Iya, dia siapa? sesat. Siapa? Pendapat siapa? Satu tetangga saya. Aduh, Tetangganya mau dua Iya. siapa? dua, lurah saya, lurah. Aduh, Tiga, RT, RW, Nah, Pak Lurah, Pak Kades. saya lupa siapa ya. Ada. Saya pernah dapati ibarah itu. Ulama yang seperti itu pandangannya. Ada yang berpandangan bahwa cukup sekali Dibaca saja. dulu, nanti salah Yandi. kayak tadi baca Qurannya, Yandi. ingat-ingat Yandi. dulu. Yandi kirain suhu, nggak taunya cuku. Dibaca, dicari dulu sebelum berpendapat, itu takutnya nanti kalimatnya diperkosa, nanti dosa nanti. Ayo dicari dulu biar nggak kayak Al-Quran tadi salah bacanya. Ayo dicari. Di mana salahnya Pak Ida qara'tal Qur'ana? Iya sudah, apa cana anda? Iya. Di mana salahnya? Pak Ida? Iya, anda benar sendiri, menurut anda benar. Ada yang mau stop? Ada? Sabar. Lanjut, gimana? Gimana? Pak Mangun, tes. Coba saya mau tanya sama kalian, mana dalil di dalam Al-Qur'an yang secara qot'i perintah untuk mentakwil? Takwil itu mana? Coba tunjukkan satu aja. Padahal ayat tadi sudah dibaca sama beliau. Kok nggak paham ya? Antum Dia percaya tidak pakai tafsir. Mana? Coba ayatnya mana? Coba perintah untuk takwil mana? Siapa? Coba. Percaya hadis Antum nggak? tadi, antum sudah baca ayatnya. Makanya saya suruh baca sampai habis. Jangan di tengah-tengah. Saya tapi sudah antum baca sampai habis. Sudah a'udzubillah sudah saya itu.
Coba sekarang jawab, ada nggak satu saja ayat Jadi, di dalam Al-Quran perintah untuk mentakwil-takwil itu mana? Coba. Ya, di sini Jangan kan ada. jawab Ya, aja ayatnya. Ayat berapa dengar. bacakan? Iya, Coba. ayat yang tadi pada ujungnya illa, ya kan, illa ulul albab. Yang dimaksud itu illa ulul albab itu apa pemahaman antum? Mana dalilnya kok malah tanya? Lah kan itu illa Tanya ulul dalilnya mana kok malah albab. balik? Lah itu Al-Qur'an yang antum baca. Kopi. Lah itu Illa antum bacanya ulul gimana? Kok Coba antum baca tiba-tiba pada istisna ujung. itu? Pada ujung yang Itu antum baca tiba-tiba. tadi. Pada ujung yang antum Stop. baca tadi. Halo, pada ujung ayat yang antum baca tadi, illa ulul albab. Itu apa? Ayo siapa duluan? Silakan. Sini. Lanjut aja. Coba, makanya baca sampai habis. Pada ujungnya itu kan sudah ada. Illa ulul albab. Nah kok minta dalil lagi? Dia yang membawa dalil, dia yang nggak paham. Dia tidak sadar juga ya, orang-orang yang tersesat itu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Di Wahabi ini kan ayat-ayat mutasyabihat itu dijadikan dalil untuk akidah. Aduh. Itu sudah jelas. Allah mengatakan ya kan, terkecuali baru boleh kita mentakwilkan ayat tersebut adalah ulul albab, artinya itu ashabul uqul, orang-orang yang mempunyai akal. Bang Mangun, Saman tadi tanya apa Bang Mangun? Hah? Pak Mangun, Ya. jenengan tadi tanya apa? Oh iya. Tanya itu syariat, hakikat, torekat, hakikat ma'rifat gitu loh. Yang Terus sering kenapa? dijadikan sebuah metode dalam kitab tasawuf ya. Gitu. Terus? Nah, itu maksudnya seperti apa sih? Syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Begitu loh. Begini, sependek sepengetahuan saya, halo tes, Lanjut ya, lanjut. ada Pak Mangun kehidupan? Iya, lanjut. Bisa dibaca di kitab kecil Ustaz, di Muraqil Ubudiyah itu di halaman ke-9 kalau di kitab saya, bisa dicari itu Pak Mangun di PDF-nya. Iya. Di situ ada kalimat seperti ini. Qala As-Sawi, berkata Imam As-Sawi, wa syari'atu hiya al-ahkam allati kalafna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla minal wajibati wal mandubati wa muharramati wa makruhati wa zaizah. Syariat itu ialah di dalamnya berisi sebuah hukum-hukum yang telah Allah dan Rasulnya tetap bebankan terhadap umatnya dari perkara hukum wajib, wa mandubah hukum sunnah, wa muharramah dan hukum haram, wa makruhah dan hukum makruh, wa jaizah dan hukum jaiz, boleh. Itu syariat. Paham Bang Mangun? Ya, lanjut. Nah, kemudian wat tariqatu, lanjut ila anqol. Wat tariqatu hiya al amalu bil wajibah wal mandubah wa tarku liman hiyati wa takhalli anil fudul muhbahah.
Sedangkan adapun thariqah itu ialah al-amalu bil wajibah, beramal dengan perintah wajib, wa mandubah dan perintah sunnah, wa tarkul liman hiyati dan meninggalkan perkara yang dilarang, wa takhalli anil fudul mubahah dan mengosongkan dari perkara yang berlebihan dalam hal mubah, wa akhdhu bi akhwati kal wara'i war riyadah min syukhril ju'i was sumti, seperti hanya dan juga mengambil terhadap akhwat karwara, seperti hanya warok. Warok ini ya bahasa gampangannya biar diterima itu hati-hati dalam segala hal. Wabir riyadoh, riyadoh ini ya cara mendekatkan diri kepada Allah, yang isinya introspeksi, mengingat dosa apa saja, minta ampun kepada Allah, tobat dan seterusnya lah. Minas syahri wal ju' wasumti, dari syahr wal ju' dan lapan haus, wasumti dan puasa. Paham? Ya, lanjut ke thariqah udah, berarti hakikat tuh, hakikat. Wal haqiqatu fahmul haqaiqul asya'i. Adapun hakikat itu ialah memahami akan hakikat sesuatu. Kasuhudil asma'i was sifati, seperti hanya suhud, menyaksikan atau mengetahui asma wa sifat. Wa suhudid dati wa asraril Qur'an. Yang selanjutnya ia mengetahui akan datnya Allah, dalam artian syuhud bukan mengetahui dengan mata kepala dengan bukan, menyaksikan. Wa asraril Qur'an, dan mengetahui atau menyaksikan akan rahasia-rahasia Al-Qur'an. Wa asraril man'i, dan juga mengetahui tentang rahasia-rahasia sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wajawaz, dan sesuatu rahasia dari perintah bolehnya melakukan sesuatu. Wa ulumul ghaibah allati la taktasibu min ma'lumin, dan juga ilmu-ilmu ghaibah yang tidak bisa diusahakan dari belajar. Wa innama tafahumu anillahi, dan hal itu ialah pemahaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kama qala Ta'ala, seperti hanya Allah Ta'ala berfirman, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Itu surat Al-Anfal 29. Ai fahman fi qulubikum, yaitu pemahaman yang Allah berikan di hati-hati orang tersebut. Ta'khudunahu ani rabbakum min ghairil ma'lumin, yang diambil dari orang tersebut, ani rabbakum, dari Rabbnya, pemberian, min ghairi ma'lumin, dari selain dia pelajari. Wa qala ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allikumullah, dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Au bi ghairi wasitatin ma'lumin, maksudnya tanpa adanya wasitah, perantara maklumin. Kama qala Imam Malik radhiyallahu anhu, seperti hanya Imam Malik mengatakan, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan sesuai dengan ilmunya, warasahullahu, Allah akan mewariskan kepada orang tersebut alimu malam ya'lam, ilmu yang tidak dia ketahui. Wa afada bihadi kalimatun syariah, ada yang mengatakan wa mislu ba'duhum, memperumpamakan akan semuanya itu sebagian ulama, asyari'atu bisafinah, syariat itu diumpamakan seperti hanya kapal. Wa thariqatu, dan adapun thariqah itu diumpamakan sebagai lautan. Wa haqiqah, dan hakikat diumpamakan seperti hanya bil lu'lu, permata yang ada di kerang, itu apa namanya? Oke, mutiara ya, mutiara. Ya, mutiara. Fala tahsilul lu'lu, maka tidak akan mendapatkan permata mutiara illa minal bahri, kecuali dia di lautan.
Kalau sekarang permata bisa di toko emas mungkin gitu. Batu bacan aja, batu bacan ya Andi, batu bacan. Wala yatawassalu ila lasnal bahri illa bisafina. Marifat. Iya, biar urut dulu kalimatnya ini. Oh iya, Sebentar, Belum selesai, belum sabar. selesai ya. Oke, siap, siap, siap. Ya, rokoknya diseruput dulu rokoknya diseruput. Iya, iya. Wala yatawassalu ila laznatul bahri illa bisafinati, dan tidak akan sampai seseorang terhadap lautan di lautan illa bisafinah, kecuali dengan menggunakan apa? Kalau di laut, Kapal. Bang Mangun, kapal. Ya, Kapal. pinter. Ada yang mengatakan wa yuqalu lisyariah, ada yang mengatakan syariat itu ibadah. Wali thariqah, dan thariqah itu ialah ubudiyah, Di depan ya. penghambaan. Jam apa? Jam tahsin ya. Di jam tahsin nanti start lagi. Oke? Ya, ini selesaikan dulu ini. Saya mana? Oke, lanjut. Walil haqiqatil ubudah, dan hakikah itu ialah ubudah. Utang Ustaz ya. Nantilah Ustaz adakan dengan tang. Kalau enggak cari kita. Enggak usah. Ustaz enggak ada. Wa qala Abu Ali ad-Daqqaq, al ibadatu lil awam minal mu'minin wal ubudiyati lil khawas wal ubudah lil khasil khawas. Adapun ibadahnya terhadap orang yang awam itu ialah minal mukminin, dari orang-orang yang mukmin. Wal ubudiyah lil khawas, dan orang yang ubudiyah penghambaan itu bagi orang yang khusus. Wal ubudah lil khasil khawas, dan ubudah itu hanya diperuntukkan orang yang spesial. Apa bahasanya kalau nonton sesuatu di depan itu apa? Eksekutif apa? VIP. VIP. Seperti itu Bang Mangun. Bagaimana ma'rifat? Ma'rifatullah belum? Iya, dibaca dulu. Ma'rifatullah wa alimul billahi ta'ala ani jami'i kulli. Adapun ma'rifat itu ialah ya arif di maqamil mahbud. Ya arif, mengetahui terhadap dirinya, terhadap makom ubudah, seperti itu. Oke. Terima kasih Ustaz Ghazali. Yang ini sangat luar biasa penjelasan. Mohon maaf Pak Ustadz, tadi saya nggak dengar Pak Ustadz. Tapi saya belum ketemu tadi, belum dengar tadi. Ada nggak dalil qat'i perintah untuk takwil Pak Ustadz? Ada nggak dalil qat'i perintah takwilkanlah ayat Quran gitu? Jaya, ada nggak mereka tadi membacakan satu saja ayat yang memerintahkan untuk suruh takwil itu? Wahabi gayamu, orang Wahabi juga mentakwil. Dari pengetahuan yang memang belum ada, nggak ada di ayat suci Al-Quran. Cuman tadi aja yang dibacakan itu sama apa Ustadz Sunyi itu memang bahasanya ada beberapa pentafsiran para ulama gitu loh. Ada yang mengatakan bahwa takwil ini hanya diketahui oleh Allah. Tetapi itu yang kedua, ayat yang kedua yang selanjutnya itu kan, nah itu bisa ditafsirkan itu kecuali ada orang-orang yang mendalam keilmuannya. Begitu loh. Tapi yang mendalam keilmuannya ini apakah memang mereka menyerahkan beriman bahwa ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang memang turun dari Allah, atau orang yang mendalam keilmuannya ini adalah orang-orang yang mungkin diberikan sesuatu oleh Allah untuk mentakwil daripada ayat Al-Quran. Itu Gitu. kan Wallahu alam udah, ya, wallahu alam. itu kan udah jelas itu khobarnya itu dari warasikhun itu. Warasikhun itu yang mereka terjemahkan sebagai orang-orang yang mendalam keilmuannya. Apa yang mereka lakukan?
yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Mereka berkata, kami beriman dengannya, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, bukan dari sisi fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, enggak, dari Tuhan kami. Qulum min indi rabbina. Gitu. Iya. Orang mentafsirkan Al-Quran yang Al-Quran secara sembarang begini. Ini kan yang mana yang tafsir? Lanjut. Anda lagi yang sama Ya. anak-anak nih. Lanjut. Yang mana Assalamualaikum. perkataan saya Waalaikumsalam tadi? warahmatullahi Ya, yang mana gini, yang gini. tafsir? Yai Sunyi, Sunan, Bang Sunyi. Berarti Ya. Anda ingin dalil spesifik gitu. Apa? Anda ingin dalil yang spesifik gitu. Betul, mana coba perintah? Oke. Perintah apa? Perintah takwil. Oke. Ini saya jawab, dengar baik, geng. Yang pertama, satu ini secara spesifik nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi kalam para ulama. Pertanyaannya kepada Anda, bagaimana dengan ayat fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun? Betul. Nah, terus ayat itu untuk apa? Nah, itu kan itu kan Fasir diam dulu. Diam dulu. suruh belajar etika dulu itu kalau ngomong ganti-gantian itu. Bang Sunyi, itu bagaimana fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun? Betul, kenapa itu bukan fas'alu ahla dzikri, berarti kembali kepada ad-dzikri. Makanya yang ahlu dzikri yang ditanya. Apa dzikri itu? Nazzal Dzikri itu apa? Apa Ahlu itu? dzikri itu apa? Ahlu Ini dzikri itu apa? Ini mau ngomong, sabar. Kok kayak Iya, orang dijawab terus. ya santai. Ahlu kok. dzikri itu apa? Iya, nggak usah maksa-maksa, santai aja ngomongnya. Tadi di sini santai sekali, jangan maksa-maksa. Ah, gitu, tenang dulu Bapak ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di situ kan penekanannya ad-dzikra. Apa itu ad-dzikra? Nazzalna dzikra, sesuatu yang dinuzul. Apa itu yang dinuzul itu? Nunazzilul Quran. Alkitab, nazzalal kitab, itu yang jadi suruh fas'alu ahla dzikri. Ahlun itu apa? Ahlun adalah seseorang yang berada di dalam dan bersamanya. Itu. Jadi tanyalah kepada seseorang yang berada di dalam Al-Qur'an dan bersama dengan Al-Qur'an. Itu Udah. tolong datangkan referensi yang mengatakan seperti itu. Itu kan terjemahan. Tolong datangkan referensi di mana saya boleh mendapatkan seperti itu yang menafsirkannya. Itu mana yang tafsir, Pak? Yang mana yang tafsir? Yang seperti Anda katakan tadi, Yang mana yang tafsir, Bapak? yang Anda katakan tadi itu. Yang kan fas'alu ahla. Ahla itu apa? Coba datangkan referensi. Coba. Loh, ahla itu apa ahla? Coba datangkan referensi yang seperti Anda katakan tadi. Loh, ini Coba. Ayo. ini Datangkan saja. Ayo. Mana referensi yang seperti Anda katakan tadi? apa yang didatangkan? Ayo. Kok ngomong agama seperti itu? Ayo. Ini Bapak ini kenapa ini? Ayo datangkan referensi. Ini penonton banyak nih. Ayo, kok ngomong agama seperti itu? Ayo, ngomong agama seperti ulama mana yang menafsirkan seperti Anda tafsirkan tadi atau Anda terjemahkan tadi? Tidak Ayo. sedang mentafsir ini. Tidak sedang mentafsir. Ah, ya udah, yang seperti Anda katakan itu mana dalilnya seperti itu? Yang mana? Itu orang terjemahnya udah. Itu yang menerjemahkan seperti itu siapa? Itu coba kalau terjemahan. Emang Apa? Ayo. Enggak, datangkan dulu. emang ada bedanya. Emang ada bedanya sama terjemahan. Ayo, mana? Ayo, mana ulama yang menerjemahkan seperti itu?
Ayo. Enggak. Itu Ayo. kan kalian Masa yang beragama sesuka otakmu coba? Mana? memang pakai dengkul apa? Iya, kalau nggak Ya, pakai dengkul makanya. coba mana ulama yang menerjemahkan seperti itu? karena saya pakai otak nggak pakai dengkul. Kalau Yai Ismail, antum pernah dengar ulama menerjemahkan seperti itu? silahkan. Nggak pernah. Ah, Ngarang dia. Coba. Mana ulama seperti itu? Ya silakan yang bagi mau mengikut silahkan. Apa? Abangnya yang apa? Ayo, mana ulama menerjemahkan seperti itu? Ayo, mana? Yang mau ikut sama itu ya silahkan. Ayo, mana? Cepat. Ayo, mana? Apa sih ini? Ayo, mana? Kok ngomong? Gini ya, kalau istawa mereka itu anti takwil. Tapi kalau di ayat yang lain mereka mentakwil juga. Pas ditanya itu tafsir katanya. Dodol. Wah, Gini. itu orang-orang yang tukang Saya on cam nih. Ini kata Imam Syafi'i ini dalam kitab Tazkiratus Sami. Ini kata Imam Syafi'i. Orang yang belajar tanpa ada kitab, tanpa ada ulama itu sia-sia. Mana definisi seperti tadi? Kitab ulama mana yang kalau Halaman berapa itu? kalau Safrijan. kalau Tuhannya manusia emang kayak gitu. 88 ya? Berapa itu 8? Ya. 88. Itu karena Tuhan Cetakan DKI. karena Tuhannya manusia makanya begitu. Coba dibaca. Man tafakkahu min butuni kitabi. Mana ini sunyi mana? Ayo. Beragama tanpa ada kitab, tanpa ada guru itu nauzubillah min zalik. Allah. Ayo sunyi, ayo. Tabiin pakai kitab apa? Mereka ketemu langsung Nabi. Jawab Safrijal. Ya, mereka ketemu Nabi. kecuali tadi ketemu dengan sahabat. Iya. Kitabnya Pakai kitab Nabi enggak? Kitabnya Nabi ada nggak kitabnya Nabi? Tapi mereka memiliki guru enggak? Kitabnya Nabi mana? Memiliki guru Bilang enggak? kitab. Sekarang kitab. Iya, kitab itu yang menulis kitab itu kan guru. Sekarang saya tanya kepada Sunyi tadi kan, mana ulama yang mengatakan seperti itu? Ya kan Tuhanmu manusia. Kok Tuhan saya manusia? Nah, Berarti itu agama ini harus- boleh ngomong. harus Berarti ada agama ini manusia. boleh ngomong gimana sesuka kita gitu agama ini. Ya kalau yang penting kamu bertanggung jawab aja yang kamu bilang. Oke, bertanggung jawablah yang kamu katakan tadi. Sangat. Coba bertanggung jawab. Ayo tanggung jawab. Jangan kayak betina. Mana dalil yang menafsirkan ayat tadi fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun seperti kamu katakan tadi. Ini orang yang kemasukan setan satu ini. Tadi kan ditanya sama dia. Mana dalil qat'i perintah untuk mentakwil? Dia malah balik tanya. Setelah ditanya dijawab, nggak menjawab juga itu perintahnya itu. Mana perintah untuk mentakwil coba? Dan saya sudah bilang tadi, dalam nas Al-Quran secara qat'i tidak ada, akan tetapi ada dalil tentang fas'alu ala zikri in ta'wil. Ngerti nggak sih? Iya Safrijal. Kan dalam ayat juga disebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulihi. Kalau kita berbeda pendapat, ya kan? Kembali kemana? Kembali ke siapa Safrijal? Nah, ada nggak Al-Qur'annya? Oke, berarti Ada kalau ayat hadisnya. itu. Oke, berarti apa fungsinya dengan ayat fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun? Untuk apa itu? Iya, az-zikr di situ ahla zikr itu kembali ke siapa? Ahla dzikri itu Ayat itu turun.
Enggak, ketika ayat itu turun itu ke siapa? Ahli zikir itu ke siapa? Ahli ilmu, Siapa? ahli ilmu, Iya siapa? Ahli ilmu siapa? Ketika ahli ayat ilmu itu turun ulama, ahli ilmu siapa? ahli ilmu ulama, al ulama warasatul anbiya. Ulama udah ada pada saat itu. Emang ulama udah ada Orang pada yang saat memahami itu. Al-Quran, ya Allah. Sekarang begini, Anda Nah, memahami ketika ayat itu Anda turun, gini. Anda begini. Anda memahami, coba kita buka tafsir ketika sama-sama. ayat Kita itu tafsir. turun, ketika ayat itu turun, para ulama kita udah ada masuk. Oke, kita masuk dalam bahas diskusi. Jadi ini pelan-pelan ya. Oke. Karena habis sholat. Jadi pelan-pelan, kita damai. Oke. Kita main santai saja. Oke, ini mau dibahas, mau diangkat topiknya tentang apa dulu nih? Biar nggak Tentang muter-muter nanti. fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Oke, silahkan. ayat itu Bang Sekepo. itu turun di masa Nabi kan? Di masa Nabi apa di masa sekarang? Anda tanya antum. Enggak, gini. Ini jangan itu antum narasikan dulu 3 menit ataupun 1 menit tentang Enggak, ini Anda mau ayat clearkan dulu tersebut. Safrijal ini tentang ayat tadi nih. Ya. Bos. Anda mau tanya dia dulu. Ayat itu turun di masa Nabi benar apa di masa sekarang turunnya? Yang nama ayat Al-Quran itu Safrijal turun jawab. kapan sih? Yang nama ayat Al-Quran turun kapan sih? Iya, Kok di masa- sekarang? Oke, turun di masa Nabi kan. Sekarang saya tanya, Anda tanya antum, yang dimaksud ahla zikri pada masa Nabi itu siapa? Orang yang berilmu. Ya udah. Kalau antum udah tahu mah Anda nggak maksain berarti. Lah, ya udah, coba datangkan referensi yang pemahaman Anda. Coba datangkan referensi. Bentar lagi saya akan mendatangkan referensi daripada kitab-kitab tafsir ulama. Sekarang saya ingin tanyakan kepada Anda yang mahfum daripada fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Silahkan datangkan referensi daripada tafsir-tafsir para ulama salaf. Saya tunggu. Kita lihat saja Oke, jangan kemana-mana, datangkan. Yai Bukan pun Anda- kemana-mana, pun kan Anda justru antum yang kemana-mana. Berikan waktu dia 5 menit untuk mendatangkan dia referensi. Kita tunggu sama. Berikan dia waktu. Bukan masalah berdatang. makanya, Pasir Kepo, Bang Pasir Kepo. Ayat itu. Gini, Bang Pasir Kepo. Kita kan lagi berbicara tentang boleh apa enggak mentakwil ataupun mentafwid ayat-ayat mutasyabihat. Itu permasalahannya. Kemudian dari pihak Aswaja mengatakan boleh, termasuk dalam surah itu tersebut, ya kan, yang dibawakan oleh Ustaz Zafrizal. Silahkan antum narasikan, Iya. narasikan 3 menit mengenai apakah boleh mentafwid ataupun mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian antum narasikan maksud daripada ayat tersebut, ya kan, yang dibawakan oleh Ustaz Zafrizal tadi. Iya. Nah, silahkan 3 menit. Ya, gini. Jangan kemana-mana. Oke, atau begini, Ya, kalau maksudnya tidak mau, gini. biar saya akan datangkan referensi dulu. Saya datangkan referensi dulu. Oke, siap. Ya, dalam antum kitab. datangkan referensi, Oke. tapi ingat perkataan dari para salaf ya, sahabat tabiin, tabiut tabiin. Oke, Harus silakan dari Bang. salaf. Bentar, harus memang Iya. dari salaf. Iya dari salaf. Tabiin, sahabat tabiin, tabiut tabiin. Nah, jadi harus ada Enggak. kesepakatan dulu, Bang Pasir Kepo. Apakah antum nanti, ini kan satu permasalahan harus ada salaf. Dikutika pada permasalahan yang lain, apakah antum jikalau tidak ada pada perkataan ulama salaf, antum akan menolaknya juga? Itu betul. Coba yang saya kerucutkan dulu. Yang mau ditagih dari Pasir Kepuh ini takwil dari salaf ya. Takwil dari salaf terus kemudian tahfidz dari salaf ya. Masalah ini dulu Yai. Fas'alu ala zikri. Enggak, kalau itu saya ada nanti. Betul Ustadz Pasir. Takwil dari salaf terus kemudian tahfidz dari salaf. Betul Ustadz Pasir? Iya Bang. Tapi nanti saya minta kalau antum pegangannya apa? Isbat mana dohir ya? Ini lagi megang setir ini, lagi megang setir. Siap. Lama. Nanti alasan. Kalau antum nanti antum datangkan isbat mana dohir itu datang dari salaf ya. Ya, Ustadz Pasir ya. Lagi Boleh? Jalan silakan aja, silakan ya. Yai, Bismillah. mohon instruksi ya. Yai mohon sebentar instruksi. Jika misalnya Wahabi menolak takwil,
saya mau dia tidak mentakwil di ayat manapun gitu loh. Itu harus diperiksa Ya. gitu. Kalau dia bilang menolak tapi masih mentakwil kan percuma, kan bohong berarti gitu. Harus konsisten gitu guys. Silakan lanjut. Ya. Silakan, silakan. Saya lagi menikmati ini. Silakan, silakan. Ini siapa yang dulu? Gini. Ini yang takwil ya. Oh, antum ya, iya Batat. Pada besarkan ya Batat dulu. Bentar lagi baru kami. Ini Saya bisa takwil. datangkan 20 takwil para ulama salaf. Masya Allah. Takwil dari ulama salaf. Awala Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qauluhu ta'ala wa samaa banainaha bi aidi wa innala musiun. Ya. Faqala makna bi aidi ay bi kudroh ay bi kuwah ya ay bi kuwah ya ay bi kudroh bi kuwah bi kuwah Nah, Ini bi kuwah, ya. turun Pak Masir Kepuh, turun. Beliau turun. Waduh. Waduh. Sunyi pun turun, Sunyi Iya, tadi Sunyi. garangnya minta ampun. Enggak bunda, lagi bahas tentang takwil ini. Takwil sama Mental takwil. apa ini? Ini mental apa? Ini belum ulumul jali yang ngomong, belum ulumul jali yang ngomong. Ini baru baru kodamnya ya ulumul jali. Kalau ulumul jali ngomong ya pasir bisa terkencing-kencing gitu. Ini gimana ini? Tadi ngajak diskusi. Lihat itu komennya. Bagus Ustadz, nanti kena subhat. Padahal kita yang benar dikatakan subhat. Ini kalam Ibnu Abbas dikatakan subhat. Ini dasar Wahabi bodoh ini. Perkataan Ibnu Abbas dikatakan subhat katanya, kan? Kurang ajar atau tidak kurang ajar? Kurang ajar atau tidak ini. kurang Kemana ajar? ini? Kemana ini dia? Lari. Capek saya buka data ini. Mengerikan. Ulama salaf sekali. ini. Mana dia? Eh. Astagfirullah. Ustaz Berizal. Nggak. Bohkai ini Aduh. bahasa Indonesia apa? Apa? Bohkai ini bahasa Indonesia apa?